Indoor AC timernya kok berkedip sehingga tidak ada udara yang dihasilkan dari indoornya itu, tidak ada sejuk-sejuknya kayak angin biasa, bahkan mati total. Apa sih penyebabnya ya? Oke, simak saja, akan kami sampaikan beberapa faktor penyebabnya. Tetapi setelah pesan berikut ini ya bos, kita intro dulu bos. We are the brave, we are the bold, we can be anything, anything, anything. We are the light, we light the dark. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Ainin Jazz. Seperti biasa, Ainin Jazz bagi-bagi informasi seputar pengetahuan dari apa yang kami ketahui, berbagi pengalaman dari apa yang kami alami. Oke, jika konten ini sekira ada manfaatnya, silahkan ambil dan terapkan. Jika tak ada manfaatnya, abaikan saja. Anggap saja sebagai hiburan. Oke, konten sekarang ini sebagai berikut. Baik, dalam konten sekarang ini kami akan sedikit menginfokan perihal unit AC yang mengalami error ya. Dapat dilihat di indoor unit dengan tanda LED indikatornya, terutama bagian timer tuh suka berkedip gitu ya, warna oranye gitu ya. Dengan posisi seperti itu, tentu AC tersebut tidak akan dingin ya. Bahkan bisa mati sendiri dengan tanda daun swingnya itu suka tertutup secara otomatis gitu. Menandakan AC tersebut mati dengan tersendiri gitu ya. Kami sampaikan hal ini siapa tahu ya Anda pemilik atau pengguna AC yang mengalami hal yang sama seperti yang kami sampaikan ini. Ada beberapa faktor penyebab yang mengakibatkan AC LED indikator timernya suka berkedip ya. Dari faktor-faktor penyebab itu, faktor utamanya sih adalah terhentinya sirkulasi proses pendinginan gitu ya. Nah, terhentinya proses pendinginan itu diakibatkan oleh terhentinya mesin kompresor. Lalu, terhentinya mesin kompresor itu ada beberapa sumber penyebab. Yang pertama, bisa jadi tegangan arus listrik yang untuk AC tersebut ya sempat down gitu ya beberapa saat, hingga di bawah 190 volt yang semestinya normalnya 220 volt. Ini khusus AC yang tidak low voltage ya. Tetapi hal ini tidak berlaku untuk AC yang sudah dilengkapi dengan sistem di kompresornya ya, mesin kompresornya itu low voltage gitu ya. Yang kedua, bisa jadi kapasitor mesin kompresor sudah lemah ya, atau rusak, sehingga mesin kompresor gagal untuk start. Lalu yang ketiga, biasanya ya bisa jadi ampere mesin kompresor sudah melampaui batas maksimal dari yang semestinya sesuai dengan yang tertera di nameplate. Jadi setiap AC itu ya dari pihak pabrik sudah dikasih tahu lah gitu istilahnya ya. Di bagian indoor unit itu untuk kapasitas setiap AC itu tergantung PK-nya ya, di sana tertera berapa ampere itu maksimalnya gitu ya. Itu yang dimaksud saya kalau ampere kompresor bisa melampaui batas dari batas maksimal yang sudah ditentukan gitu ya. Yang keempat, bisa jadi tekanan freon berkurang dari normalnya
sehingga terprediksi oleh sistem. Itu untuk AC-AC yang sekarang kan udah canggih-canggih ya. Tidak seperti AC yang dulu, kurang gas freon aja kompresor jalan terus gitu. Kalau sekarang tidak. Kekurangan gas freon, apalagi sampai terjadi bunga es gitu ya di pipanya itu akan terprediksi sama sistem, akan diberhentikan itu kompresor, jadi tidak terus-terusan hidup gitu. Itu yang keempat. Lalu yang kelima ya, bisa jadi mesin kompresor itu sudah mulai bermasalah. Nah, biasanya kalau untuk kompresor-kompresor yang sudah bermasalah itu biasanya pemakaian sudah lewat dari masa garansi gitu ya. Bahkan bisa lebih dari masa garansi. Jarang lah kalau seumpamanya permasalahan ada di kompresor tapi dalam waktu masih berlakunya garansi. Itu jarang gitu ya. Kebanyakan sih kalau sudah bermasalah itu udah 4 tahun, 5 tahun baru sedikit mulai ada bermasalah gitu. Tapi masih tetap bisa hidup walaupun dinginnya tidak maksimal gitu ya. Itu yang kelima, bisa jadi mesin kompresornya sudah mulai bermasalah. Contoh dari mesin kompresor yang sudah mulai bermasalah itu dapat dilihat dari tekanan gas freonnya. Disesuaikan atau diseimbangkan dengan ampere arus listrik yang ke kompresor. Jika tekanan freonnya sudah posisi normal gitu ya, dari batas maksimal sudah normal, tetapi ampere mesin kompresor kok tinggi gitu, melebihin dari yang sudah ditentukan, yang sudah tertera di nameplate tersebut. Maka mesin tersebut akan overheat. Akhirnya mesin kompresor tersebut berhenti untuk bekerja karena panas gitu ya. Yang ke berapa ya sekarang ya? Ya pokoknya yang berikutnya lah ya. Yang berikutnya adalah tekanan freon dan ampere kompresor sudah di luar ketentuan yang semestinya. Gitu ya. Di luar ketentuan yang semestinya, gitu, yang seharusnya gitu ya. Seperti apa sih yang dimaksud dengan di luar ketentuan gitu ya? Baik, yang dimaksud saya di luar ketentuan itu adalah jika tekanan freon berkurang hingga kurangnya mencapai 30%-an, tetapi ampere kompresor sudah maksimal ya sesuai dengan yang tertera di nameplate, maka akibat hasil dari pendinginan di EPAP-nya tidak akan merata. Ada sebagian yang dingin, ada yang sebagian tidak dingin. Nah biasanya ya yang bagian dingin itu dari separuh EPAP itu ke bagian atas. Ke bagian bawahnya itu kurang dingin, bahkan ada yang tidak dingin. Nah di sini nih. Yang sebagian tidak dingin inilah yang akan terprediksi oleh sistem. Biasanya yang paling bawahnya yang dekat talang airnya itu gitu ya. Karena apa? Di EPAP, pipa di evaporatornya tersebut yang tidak dinginnya tersebut ya, itu terdapat part yang namanya termistor gitu. Nah, termistor itu akan bekerja untuk memberhentikan kompresor jika evaporator ke bagian tersebut mengalami kurang dingin atau bahkan tidak dingin. Termistor itu akan bekerja untuk memberhentikan arus listrik yang menuju ke outdoor unit. Gitu. Baik, itu saja yang bisa kami sampaikan dari faktor serta penyebab dari errornya unit AC dengan tanda timer indikator berkedip ya. Semoga sedikitnya ada manfaat. Oh ya,
Untuk semua permasalahan untuk di pemeriksaan tersebut ya, yang tadi kami sampaikan, itu wajib dalam kondisi AC-nya tersebut bersih. Baik evaporator di indoor unit, blowernya juga, baik kondensor di bagian outdoor unit, itu harus dalam posisi bersih. Karena apa? Terutama bagian di outdoor unit. Kalau seandainya kalau di outdoor unit itu kondensor ya, bagian kondensor itu rapat dengan kotor, dia akan mengakibatkan naiknya dia punya ampere yang ke kompresor. Jadi semuanya harus dalam kondisi bersih gitu ya. Oke, itu saja ya. Terima kasih. Semoga sedikitnya bisa ada manfaat. Baik, itu saja yang bisa kami sampaikan. Semoga sedikitnya ada manfaat. Terima kasih bagi Anda yang sudah mensupport channel kami. Semoga Anda, kita semua selalu diberikan kesehatan, dimudahkan berbagai macam urusan. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ainin Jazz. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tambah loncengnya gratis. Dadah.